Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil, mau melawat saudara sekalian, mengunjungi saudara sekalian dengan firman Tuhan, sekali ini tentang usaha dan bisnis. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong usaha semua saudara kami, bisnis semua saudara kami yang menyaksikan program ini, supaya kami mengerti benar bahwa Tuhan mau kami berhasil, beruntung, dan hidup makmur, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati firman Tuhan ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 28 ayat 3. Ulangan 28 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Saudara pemirsa, kata firman Tuhan ini, kalau nanti kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Yang nomor satu harus kita ingat ialah Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini mau saudara masuk ke wilayah perjanjian Tuhan. Jadi bila engkau merencanakan pindah tempat atau apa, tolong berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu juga hamba-hamba Tuhan. Ingat, para pendeta, engkau diatur oleh otoritas di atasnya. Otoritas itu namanya mungkin sinode atau pucuk pimpinan atau pusat pelayanan gereja saudara sekalian, dan engkau diatur. Misalnya ada organisasi gereja tertentu yang mengatakan bahwa setiap 5 tahun hamba Tuhan itu harus pindah tempat. Satu, menjaga supaya jangan terjadi kejenuhan. Yang kedua, kalau dia kurang berhasil tempat itu, maka kemungkinan di tempat lain dia bisa lebih berhasil. Nah, ada hamba Tuhan yang
berat hati kalau dipindahkan misalnya dari kota ke desa atau pedalaman. Jadi saudara sekalian, sesudah membaca firman Tuhan ini, kita mulai mengerti bahwa sebenarnya masalah tempat tidak persoalan. Disebutkan di sini, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, maksudnya di pedalaman. Usahanya beda dong. Biasanya di kota tidak ada ladang. Di sana ada ladang apa? Ladang minimarket, ladang kopitiam atau apa namanya. Tetapi di ladang yang sebenarnya di pedalaman memang ladang benar-benar. Di sana kalau tempat kami, saudara, berkebunnya berkebun karet atau merica. Dan kemudian kalau berladang ya ladang dua macam. Satu ladang lahan kering ya, dan ladang sawah, tempat kita menanam padi. Dua-duanya itu atau tiga hal itu membuat saudara bisa menjadi kaya, beruntung, dan berhasil, saudara sekalian. Jadi tidak ada persoalan dalam hal begitu. Saya tahun lalu menelepon kakak saya. Kakak saya itu sudah yang merawat saya waktu saya masih kecil, dan saya telepon mereka. Saya tahu, saya pernah bertemu dengan dia beberapa tahun lalu. Kakak saya itu sudah bungkuk karena memang sudah tua. Ya. Tetapi saudara sekalian, waktu saya menelponnya, saya tidak mendengar ada suara orang sakit. Bahkan dia bangga-bangga dengan saya. Wah, kami sekarang tidak mandi di kolam lagi atau di sungai, tapi kami mandi sekarang di kamar mandi. Airnya disedot dengan mesin. Loh, kalian pakai apa di situ? Oh, pakai solar cell. Oh, bangga sekali. Punya banyak kebun merica, punya banyak kebun karet. Wah, waktu itu musim buah sekalian, dan dia katakan, wah, pulanglah ke sini, buahnya berlimpah-limpah. Sebenarnya di mana tempatnya? Jauh di Udik, di pedalaman. Jadi itu yang saya ingin maksudkan kepada kita. Begitu juga tahun yang lalu kita mengalami kesulitan besar dengan COVID-19, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, yang berusaha di kota habis. Ya, karena apa? Seandainya sudah punya kopitiam misalnya, warung kopi atau food court di situ, sudah hanya bisa menerima pesanan orang, tidak boleh duduk. Itu waktu kita ada PPKM dulu tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini untuk mulai sadar benar bahwa ini firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau sudah meyakini itulah tempatnya dan bidang usaha yang Tuhan mau, maka dimanapun engkau berada, engkau pasti berhasil dan sukses luar biasa. Mari sekarang mulai berdoa. Kalau sudah baru mulai bidang usaha tertentu, kalau sudah mau mulai karir dan profesi, mulai mau menekuni satu bidang tertentu, apakah itu usaha atau kantor atau perusahaan, maka saya anjurkan kepada saudara sekalian untuk berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, sampai sudah betul-betul yakin bahwa bidang usaha inilah yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kalau sudah sungguh-sungguh yakin, tetapi saudara kemudian apa? Rugi. Nah, pesannya ialah iman yang menyelamatkan usaha saudara sekalian. Saya harus yakin, saya sudah dengar suara Tuhan dengan jelas, ada firman Tuhan yang tertulis yang memeteraikannya, maka saya tidak akan pernah mundur.
seperti apapun kesulitannya, seperti apapun pergumulannya, saya akan maju terus. Dan percaya atau tidak, kalau itu terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian, saudara akan berhasil dan beruntung ke depan. Dan jangan pernah menyerah dengan masalah-masalah kecil. Ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita perlu mengalami kegagalan supaya kita tahu bagaimana mengelola hidup ini dengan baik kemudian hari dan menghindari titik-titik di mana kita bisa jatuh dan gagal. Kalau saudara sampai di situ, seapapun yang saudara usahakan sudah pasti akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami berusaha dan bekerja dengan gigih, tetapi juga dengan iman, dengan keyakinan bahwa tempat kami berusaha sekarang adalah tempat yang dikehendaki Tuhan dan direncanakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.